Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla. Salawat dan salam atas Rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kajian hampir buka kita kali ini akan membahas persoalan tentang zakat fitrah. Apa itu zakatul fitr? Zakatul fitri didefinisikan sebagai sedekatun tajibu bil fitri mir Ramadan. Sedekah yang diwajibkan, sedekatun tajibu, sedekah yang diwajibkan bil fitri, atau disebabkan ya berkenaan dengan berbuka min Ramadan, dari bulan suci Ramadan. Ini definisi saya ambil dari kitab Al-Mawsu'ah Al-Fiqhiyah Al-Kuwaitiyah, jilid 23 halaman 335. Zakat fitrah ini berbeda dengan zakat mal atau zakat harta. Zakat ini disebut dengan fitr karena intinya adalah memberi makan, memberi makanan kepada para mustahik. Sedangkan zakat mal itu ada seperti zakat pertanian, emas, perak, peternakan dan lain sebagainya. Dinamakan demikian karena terkait dengan harta yang wajib dizakatkan. Boleh enggak zakat fitrah itu yang berupa makanan pokok tadi dikonversi menjadi uang? Artinya bayar zakatnya ya pakai uang gitu, pakai uang, tidak pakai makanan. Para ulama dalam hal ini berbeda pendapat. Mazhab pertama menyatakan haram, tidak boleh. Tidak boleh. Mayoritas ulama ini menyatakan, ini pendapat pertama, mayoritas ulama menyatakan bahwa tidak boleh mengganti makanan dengan uang, mengganti makanan pokok dengan uang dalam hal zakat fitrah. Mereka berpendapat bahwa zakat fitrah itu harus dikeluarkan sebagaimana aslinya, yaitu dalam bentuk makanan pokok yang masih mentah. Jika diberikan dalam bentuk uang yang senilai, maka dalam pandangan mereka zakat itu belum sah ditunaikan. Bahkan Imam Ahmad memandang bahwa hal itu menyalahi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi suatu ketika pernah ditanya kepada Imam Ahmad tentang masalah ini, bolehkah zakat fitrah diganti dengan uang saja? Maka beliau, ya, Imam Ahmad bin Hanbal menjawab, aku khawatir zakatnya belum ditunaikan lantaran menyalahi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang bertanya itu penasaran dan balik lagi bertanya. Yang tadi bertanya kepada Imam Ahmad bin Hanbal, dia bilang, orang bilang bahwa Umar bin Abdul Aziz membolehkan bayar zakat fitrah dengan uang yang senilai. Imam Ahmad menjawabnya, apakah mereka meninggalkan perkataan Rasulullah dengan mengambil perkataan si fulan? Beliau pun membacakan hadis Ibnu Umar tentang zakatul fitri. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri min Ramadan 'ala nasi sa'an min tamarin aw sa'an min syair aw ala kulli hurrin abdin zakarin aw unsa minal muslimin. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu akannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memfardukan zakat fitrah bulan Ramadan kepada manusia sebesar 1 sok kurma atau syair, yaitu kepada setiap orang merdeka, budak, laki-laki, perempuan dari orang Muslim. Rawahu Bukhari wa Muslim, hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Setelah itu beliau pun membacakan, Imam Ahmad bin Hanbal tadi dibacanya firman Allah, atiullah wa atiur rasul, taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul. Kita lihat lagi pula, kalau dalam urusan mengganti uang atas suatu harta itu tidak boleh ditentukan secara sepihak, melainkan harus ada keridhaan kedua belah pihak, yaitu muzaki dan mustahik. Pendapat kedua menyatakan bahwa zakat fitrah itu boleh
dibayar dengan uang. Ini senilai uang ya, ini pendapat mazhab Hanafi ya, bahwa beliau membolehkan membayar zakat fitrah dengan uang senilai bahan makanan pokok yang wajib dibayarkan. Ini pendapat ini bersumber kepada sebagian ulama salaf seperti Abu Sur, Umar bin Abdul Aziz, Hasan al-Asy'ari, Abu Ishaq dan Atha. Bahkan Abu Ishaq memberikan komentar tentang ini di dalam kitab Al-Fatawa. Di dalam kitab Yas'alunaka Fid Dini wal Hayah jilid 2 halaman 174. Abu Yusuf mengatakan, saya lebih senang berzakat fitrah dengan uang daripada bahan makanan pokok, karena yang demikian itu lebih tepat mengenai kebutuhan miskin. Namun ada pendapat yang ketiga, ini agak pertengahan. Ini pernah saya sampaikan juga, ini pendapat Syekh Muhammad Saltut ya. Yang saya anggap baik dan saya lakukan adalah bila saya berada di desa, saya keluarkan bahan makanan seperti kurma, kismis, gandum dan sebagainya. Tapi jika saya di kota, maka saya keluarkan uang atau harganya. Syekh Yusuf Al-Qaradawi juga mengasumsikan hal yang sama. Dan sampai beliau mengatakan, Yusuf Al-Qaradawi menyatakan pendapat yang sama ya, pendapat pertengahan. Bahkan dia sampai mengasumsikan kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membayar zakat dengan makanan. Itu paling tidak karena dua hal, kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Yang pertama karena uang di masa itu agak kurang banyak beredar bila dibandingkan dengan makanan. Maka membayar zakat langsung dalam bentuk makanan justru merupakan kebutuhan. Tapi sebaliknya, kalau di masa itu membayar zakat dengan uang malah merepotkan. Kemudian berkaitan dengan muzaki juga. Muzaki malah direpotkan karena dia harus memiliki makanan. Beras ya, makanan pokok. Kalau makanan pokok itu belum ada, maka dia harus belanja dulu, dia belikan dulu, baru dia serahkan. Nah, ini tentu jadi merepotkan. Begitu juga dengan mustahik. Setelah dia dapat beras, tapi masih ada sisa, dia masih bingung harus menggunakannya, bagaimana cara menjualnya. Tapi kalau dikasih uang, maka mungkin di hari lebaran itu dia bisa masak sendiri, atau dia bisa beli, dan itu prosesnya jadi lebih mudah. Ini sebenarnya terinspirasi ini ya dari kisah dokter yang bertugas di pedalaman, di mana para pasien datang berobat lebih sering membayar bukan dengan uang, melainkan dengan bahan makanan seperti pisang, durian, beras, ternak ayam yang mereka miliki. Boleh buat makanan berlimpah tapi uang kurang banyak beredar. Kedua, alasannya kenapa kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi ya, zakat fitrah itu dengan makanan pokok. Beliau menjawab karena nilai uang di masa Rasulullah tidak stabil, selalu berubah tiap pergantian zaman. Hal itu berbeda bila dibandingkan dengan nilai makanan yang jauh lebih stabil meski zaman sudah berganti. Ini bisa dibaca nanti lebih lanjut di dalam kitab Fiqh Zakatnya karangan Syekh Yusuf Al-Qaradawi jilid 2 halaman 960. Nah, sekarang kita masuk ke wilayah kekinian kontemporer. Transfer uang untuk zakat fitrah. Nah, ini dalam kondisi pandemik corona saat ini ya. Kebijakan pembatasan jarak fisik merupakan pilihan yang diambil untuk menekan penyebaran virus. Ini buat kita yang barangkali berpaham ya, khawatir terjadi penyebaran virus kalau dilakukan secara langsung. Nah, ini tentu ya buat orang yang takut seperti ini akan berdampak padanya tentang praktekan pembayaran zakat fitrahnya, baik lewat amil ataupun langsung kepada yang mustahik. Karena umumnya di sini kita membayar zakat fitrah itu terjadi sifatnya taqabud, ada salam-salaman. Sedangkan saat ini anjuran pemerintah untuk tidak bersentuhan fisik kan gitu. Untuk menjawab persoalan ini, maka perlu dipilah dahulu beberapa kemungkinan pertanyaan. Apa hukum menunaikan zakat fitrah via transfer antar bank?
Kemudian, apa hukum mewakilan penunaian zakat fitrah ke pihak lain di luar wilayah tempat tinggal orang yang mentransfer sejumlah uang itu? Dan apa hukum mentransfer zakat fitrah berupa uang secara langsung kepada mustahik? Tidak lagi langsung kepada amil, tapi langsung pada mustahik. Nah, ini pertanyaan yang jadi kembang terhadap proses pembayaran zakat fitrah via transfer. Para ulama sepakat ya bahwa boleh ditunaikan zakat fitrah atau zakat mal melalui transfer antar bank dari muzaki kepada wakil atau dari muzaki kepada amil. Maksud transfer zakat dari muzaki kepada wakil adalah bahwa muzaki meminta, orang yang berzakat meminta bantuan kepada orang yang pada dasarnya bukanlah mustahik, ya, amil ya, untuk menunaikan zakatnya kepada amil atau mustahik. Jadi dia wajibkan, kan gitu. Jadi boleh dibilang ya, kalau penjelasan kitab ini ada 4 orang yang terlibat kalau pakai transfer. Pertama, orang yang berzakat, muzaki. Pihak bank langsung kepada amil. Amil baru berikan kepada orang mustahik, orang yang berhak menerimanya. Nah, ini apa hukumnya berjarak-jarak seperti ini, kan gitu. Nah, yang paling penting hukum transfer zakat, transfer bayaran zakat dengan uang ini tidak berlaku buat mazhab seperti Syafi'i ya. Syafi'i, jumhur ulama tadi ya, jumhur ulama yang menyatakan tidak bisa menggunakan uang, kan gitu. Seperti Syafi'i, kemudian Syafi'i, Maliki ya. Nah, itu mereka menyatakan bahwa zakat fitrah itu tidak bisa dibayar dengan uang, tapi yang dilakukan adalah dengan makanan pokok. Jadi menurut mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali dan Zaud Az-Zuhiri menyatakan ini tidak berlaku. Nah, yang memakai boleh zakat fitrah dengan uang ini adalah pendapat dari mazhab Hanafi. Nah, bagaimana tentang persoalan mewakil-wakilkan yang saya sebutkan tadi di awal ya? Yajuzu lil muzakki ayyuwakkila ghairahu fi ada'i zakatihi sawa'un fi isaliha lil imami aw naibihi aw fi ada'iha ila al mustahiqi sawa'un ayyana zalikal mustahiqu aw fawwada ta'yinahu ila al wakil. Ini di dalam kitab Al-Mawsu'atu Al-Fiqhiyatu Al-Kuwaitiyatu di juz 23 halaman 302. Boleh bagi muzaki, orang yang berzakat, untuk mewakilan penunaian zakatnya kepada orang lain. Apakah dimaksudkan untuk diserahkan oleh wakil kepada amil atau secara langsung kepada mustahik? Dan apakah muzaki sendiri yang memastikan penyaluran oleh wakil tersebut atau wakil tersebut diberikan keluasan dalam proses penyalurannya? Sedangkan maksud dari transfer zakat kepada amil adalah bahwa muzaki meniatkan menunaikan zakat melalui amil yang merupakan salah satu dari 8 penerima zakat. Nah, dalam majalah ya, Majma' Al-Fiqh Al-Islami disebutkan, inna min suwaril qabdil hukmi al-mu'tabarah sar'an wa urfan iza awda'a fi hisabil 'amil mablagha minal mali mubasyaratan aw bihi walatin masrifiyah. Di antara bentuk penyerahan harta yang diakui baik secara tradisi maupun secara syariah adalah jika seorang mentransfer jumlah dana melalui rekening amil atau lembaga zakat. Nah, ini dia penjelasannya. Nah, kemudian bagaimana tentang persoalan transfer uang kepada wakil atau amil. Dalam proses penunaian zakat fitrah melalui wakil, para ulama sepakat bahwa boleh diwakilkan dalam bentuk uang. Namun, apakah boleh wakil menunaikan kepada mustahik dalam bentuk uang atau harus dikonversi kepada makanan pokok? Nah, ini untuk yang misalnya dia masih berlanjut kepada jumhur tadi gitu ya, jumhur yang harus mengharuskan makanan pokok. Nah, maka jawaban ini tergantung pada kondisi. Jika muzaki menetapkan syarat penyalurannya menggunakan beras, maka wakil muzaki
melaksanakan sebagaimana yang diinginkan muzaki. Misal, saya berpaham mazhab Syafi'i, pengen membayarkan zakat, tapi tolong ditransferkan, kemudian tetap dikonversi, diubah, tidak lagi uang tapi dengan beras. Nah, apakah ini boleh atau tidak, kan gitu? Kalau yang Hanafi kan dengan uang aja itu dapat langsung kasih, kan selesai, kan gitu. Nah, di sini perlu kita garis bawahi, jika muzaki tidak memastikan, maka itu tergantung kepada perbedaan pendapat di antara para ulama tentang hukum menunaikan zakat fitrah kepada mustahik dengan menggunakan uang. Di kalangan mazhab Hanafi hal ini dibolehkan. Di kalangan mazhab Hanafi hal ini dibolehkan, dan memang saat ini banyak ulama kontemporer yang membolehkan. Karena dilihat dari sisi kemanfaatan, dia lebih bermanfaat daripada, manfaatnya lebih besar ya, maksudnya lebih besar daripada penunaian dengan menggunakan makanan pokok. Nah, tapi kalau mazhab Hanafi tidak bisa, mazhab Syafi'i, mazhab Jumhur tadi, Maliki itu tidak bisa, dia tetap harus dengan menggunakan beras ya. Nah, sedikit kita pindah ke zakat mal ya. Adapun untuk zakat mal, para ulama sepakat atas kebolehan penunaian menggunakan uang. Tapi kalau zakat fitri itu masih ada perbedaan. Yang kedua, kalau dia apalagi dia berpaham pakai mazhab Syafi'i. Nah, mazhab Syafi'i itu zakat fitrah itu dikeluarkan di mana orang yang berzakat muzaki itu berada di malam takbiran. Di mana dia berada di malam takbiran, disitulah jatuh wajib zakat fitrahnya. Maka kalau dia pakai sistem transfer memang masih menjadi polemik panjang itu dalam mazhab Imam Syafi'i ya, karena mazhab Syafi'i mengharuskan pembayaran zakat fitrah itu di mana kita berada di malam takbiran. Disitulah kita melakukannya. Jadi kalau maupun transfer barangkali ya harus amilnya harus orang yang ada di tempatnya itu juga, dan dikonversilah pakai beras. Nah, kalau kita pengen berpakai mazhab Hanafi, karena kondisi ini sulit lah, pandemikan sulit gitu ya. Maka bagaimana kalau kita pakai transfer saja? Ya boleh kita pindah ke mazhab Hanafi, boleh. Kenapa? Karena puasa dengan zakat fitrah itu udah beda-beda, kan gitu. Jadi beda-bedanya bagaimana? Ketika anak itu belum balik, belum wajib puasa, tapi dia sudah wajib zakat. Kan ini tidak ada hubungannya, kan gitu. Cuman pensyariatannya zakat fitrah itu terjadi pada tahun yang sama dengan bulan suci Ramadan. Nah, dan syarat zakat fitrah itu adalah dia harus ketemu dulu minimal beberapa waktu ya, sebelum azan maghrib terakhir Ramadan dengan awal azan maghrib 1 Syawal, malam 1 Syawal ya. Jadi dia harus sama gitu. Jadi misalnya hari inilah, katakan hari ini ada seorang anak kecil. Dia lahir pas katakan jam 18, jam 6. Nanti malam misalnya gitu azan maghrib sudah masuk 1 Syawal. Apakah anak ini wajib zakat fitrah? Jawabannya iya, karena dia ketemu dengan Ramadan. Tapi kalau nanti dia ada anak lahir di jam 9 malam, apakah dia wajib zakat fitrah? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi syaratnya, itu belum bertemu dengan bulan Ramadan. Nah, ini dalam kajian mazhab Imam Syafi'i. Baik. Kemudian bagaimana kalau hukum transfer uang kepada mustahik? Para ulama sepakat bahwa muzaki boleh menunaikan zakatnya secara langsung kepada mustahik. Tidak langsung pakai amil, boleh. Ini dijelaskan dalam kitab Al-Fiqhiyah Al-Mawsu' Al-Kuwaitiyah. Man wajabat alaihi zakatu imma ayyukhrijaha bi'ta'iha mubasharatan ilal fuqara'i wa sairil mustahiqina wa imma ayyadfa'a ilal imami liyasrifaha fi masarifiha. Bagi yang telah diwajibkan menunaikan zakat, dapat menunaikannya secara langsung kepada mustahik atau menyerahkannya kepada imam atau amil ya, untuk diserahkan kepada orang yang berhak. Nah, ini sebagaimana para ulama sepakat boleh saja zakat tersebut ditunaikan menggunakan fasilitas antar bank yang tentunya akan diterima langsung kepada mustahik dalam bentuk uang
jika yang dimaksud adalah zakat harta. Adapun untuk zakat fitri, maka hal ini kembali pada perbedaan pendapat tadi tentang hukum menunaikan zakat fitrah menggunakan uang, di mana boleh menurut kalangan Hanafi dan tidak sedikit para ulama juga membolehkannya. Tapi ini akan menjadi persoalan dalam mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanabila. Ini tinggal dilihat saja kita mau pilih yang mana untuk proses seperti ini. Apalagi dalam kondisi pandemi ya, mungkin kita agak lebih memilih menggunakan transfer pakai uang. Ya silakan, dalam mazhab Hanafi itu tidak ada masalah, kita bisa langsung transfer kepada orang yang berhak menerimanya. Tapi ingat, orang yang berhak itu harus adalah orang yang fakir, miskin, bukan anak yatim, bukan juga janda. Jadi dia ingat syaratnya adalah fakir, miskin, kemudian dia amil ya. Nah, tapi yang biasanya umumnya kita berikan itu kepada orang fakir dan miskin. Nah, jadi ingat, yang diberikan zakat fitrah bukan kepada anak yatim, bukan kepada janda. Jadi kenapa janda boleh nerima? Bukan sebab jandanya, tapi sebab karena miskinnya atau sebab karena fakirnya. Anak yatim belum kena, tidak ada keharusan menyalurkan zakat kepadanya karena dia masih ditanggung oleh walinya. Kalau ayahnya sudah meninggal, maka yang bertugas untuk menjadi penanggung jawabnya adalah saudara dari ayahnya, entah itu abangnya, entah itu adiknya, atau itu kakeknya. Nah, jadi ini yang harus penting dipahami ya, bahwa penyaluran zakat fitrah bukan kepada anak yatim, bukan kepada janda, tapi disalurkan kepada fakir dan miskin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat berbuka puasa. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.